Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang tidak terbilang. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya bekalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan takwa adalah sebaik-baik perhiasan yang kita kenakan di tengah-tengah manusia. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, manusia memiliki nafsu dalam dirinya yang selalu membuatnya merasa kurang dan ingin meraih kesempurnaan. Sifat ini bisa bernilai positif karena dengan itu manusia akan mengembangkan dirinya, dia akan memperluas ilmunya, dia akan berinovasi, dia akan bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Namun sifat ini juga memiliki dampak negatif, yaitu manusia selalu merasa kurang atas apa yang ia hasilkan, atas apa yang ia dapatkan, dan dia tidak pernah merasa cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab." Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan seorang anak Adam memiliki sebuah lembah yang dipenuhi oleh emas, dia pasti akan menghendaki lembah yang berikutnya, dan tidak akan ada yang dapat mengisi penuh mulutnya itu kecuali tanah. Dan Allah akan mengampuni siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak manusia tidak akan pernah merasa puas andaikan dia memiliki harta yang sedikit, dia menginginkan harta yang banyak. Saat dia mendapatkan harta yang banyak, dia menginginkan yang lebih banyak lagi, dan begitu seterusnya. Hingga Rasulullah SAW menjelaskan, jika tidak berhenti mengejar ambisi dan keserakahannya, maka tidak akan ada yang bisa memuaskan keinginannya kecuali tanah kuburannya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersikap qanaah terhadap dunia. Qanaah ialah merasa ridho atas semua yang telah Allah berikan kepada kita dan merasa cukup dengan harta halal yang kita miliki. Qanaah juga berarti kita tidak menggerutu, kita tidak dongkol, dan kita merasa puas dengan apa yang kita alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an Abdullah bin Amr bin As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah beruntunglah siapa saja yang telah berislam, yang Allah berikan kepadanya rizki yang cukup, dan Allah memberikan kepadanya sikap qanaah atas apa yang dia terima. Hadis riwayat Muslim. Sikap qanaah ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang hidup berkekurangan, justru sikap ini lebih dibutuhkan untuk orang-orang yang dianugerahi kekayaan yang melimpah. Dengan sikap qanaah, seseorang dapat menentukan bagi dirinya apa yang diperlukan bagi diri dan keluarganya, seberapa besar biaya yang dia butuhkan, sehingga jika dia mendapatkan harta yang melebihi kebutuhannya, dia akan sisihkan untuk orang lain yang lebih membutuhkan dengan bersedekah, atau dia akan investasikan untuk kehidupan akhiratnya dengan berwakaf. Marilah kita belajar dari seorang sahabat, Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu, yang dia adalah seorang sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memimpin kota Homs di Suriah. Beberapa bulan setelah ditunjuk, datanglah pegawai zakat dari Homs itu ke Madinah untuk melaporkan daftar penerima zakat di kota itu, daftar mustahik zakat di kota itu. Dan Umar kaget saat dia menemukan nama Sa'id bin Amir di daftar itu. Kemudian Umar bertanya, Sa'id bin Amir siapa ini? Kata Umar. Lalu mereka menjawab, itu pemimpin kami, wahai khalifah. Apakah pemimpin kalian orang fakir? Kata Umar. Umar terheran-heran, bagaimana bisa pemimpin mereka itu menjadi orang yang fakir? Sudah beberapa bulan, kata mereka, kami tidak melihat nyala api di depan rumahnya, di dalam rumahnya. Dia tidak pernah memasak apapun. Umar kemudian nangis sampai janggutnya basah. Lalu dia menitipkan 1.000 dinar yang dia berikan kepadanya secara khusus. Jika 1 dinar saat ini bernilai sekitar 3,5 juta, maka 1.000 dinar itu setara dengan 3,5 miliar. Saat petugas ini menyerahkan uang kepada Sa'id bin Amir, lalu Sa'id bin Amir melihat jumlah 1.000 dinar ini, dia berteriak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya keluar mendengar teriakan Sa'id bin Amir, mengira ada suatu hal yang buruk yang terjadi kepada umat Islam. Dia bertanya, ada apa wahai suamiku? Apakah ada kabar kematian dari orang yang beriman? Bahkan lebih besar dari itu, kata Sa'id. Apakah umat Islam ditimpa kekalahan dalam perang? Tanya istrinya. Bahkan lebih besar dari itu, kata Sa'id bin Amir. Apa itu yang lebih besar dari itu, wahai suamiku? Kata istrinya. Sa'id kemudian berkata, telah masuk urusan dunia ke rumah ini untuk merusak urusan akhiratku. Lalu kemudian istrinya lantas berkomentar, kalau begitu singkirkan saja. Maka Sa'id pun seketika itu meminta istrinya untuk membantunya membagi-bagikan dinar ke dalam kantong-kantong kecil. Lalu dia berkata kepada istrinya, maukah engkau membantuku untuk membagikan uang ini kepada orang-orang yang fakir? Dan mereka hanya mengambil uang yang dibutuhkan saja untuk kehidupan mereka, yang mencukupi kehidupan mereka. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sikap qanaah terhadap harta akan memberikan ketenangan di dalam hati dan akan memberikan kepuasan atas apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan hal ini akan melahirkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru dengan itulah Allah akan menambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berkali-kali lipat, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan bagimu.
Tapi jika kamu kufur, jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Orang yang tidak bersikap qanaah, justru dia akan merasa kurang. Seberapapun harta yang dimiliki, setinggi apapun jabatan yang dia raih, sebanyak apapun kekayaan yang dia kumpulkan, dia akan selalu merasa kurang. Ia tidak akan pernah merasa bahagia karena apa yang dia miliki selalu sedikit, dan apa yang lebih sedikit dari apa yang dimiliki orang lain. Akhirnya ia berupaya untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, mengambil milik orang lain, memotong hak tanpa sepengetahuan pemiliknya, atau merampas harta orang-orang yang lemah. Maka sebenarnya orang-orang yang kaya dan berharta itu hanyalah orang-orang yang memiliki sikap qanaah ini. Hal ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW jelaskan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anin Nabi SAW qala, laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghinan nafsi. Rasulullah SAW bersabda, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kayanya diri kita, kekayaan yang ada di dalam diri kita. Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini, kemudian dia berkata, kekayaan yang terpuji dalam Islam ialah kaya hati, merasa cukup dari harta, dan kurangnya ambisi terhadap harta, bukan dengan banyaknya harta yang disertai ambisi untuk terus menambah dan tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Hal itu bukanlah orang yang kaya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk menumbuhkan qanaah dalam diri kita memerlukan setidaknya 3 hal. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa berapapun harta yang kita miliki, sadari betapa besar dan banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Ubaidillah. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama huyizat lahu dunya bihazafiriha. Rasulullah berkata, barang siapa di antara kalian yang berpagi hari, dia dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat anggota tubuhnya, dia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seakan-akan, kata Rasulullah, dunia telah dicukupkan baginya. Itulah kebutuhan dunia yang dia perlukan. Maka sadarilah bahwa kebahagiaan itu tidak hanya datang dari harta kekayaan. Kadang dia datang dari tubuh yang sehat. Kadang dia datang dari waktu yang harmonis bersama keluarga kita. Kadang dia datang dari makanan yang sederhana yang bisa kita makan. Dan masih banyak lagi sumber-sumber kebahagiaan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, hendaklah kita tidak membanding-bandingkan kenikmatan yang kita dapatkan dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Tapi lihatlah kepada orang lain yang keadaannya di bawah kita, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah, lihatlah kepada siapa yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian, sebab yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak memandang remeh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, supaya kita bisa bersikap qanaah, adalah kita harus memahami, mengetahui bahwa hakikat kehidupan kita tidaklah abadi. Kehidupan kita di dunia tidaklah abadi. Apa yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa ke alam baka. Apa yang kita peroleh pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia lupa bahwa nikmat yang paling besar bagi seorang hamba di dunia ini
adalah ketika dia mampu mengisi waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama salaf, Hatim Al-A'sam rahimahullah, dia pernah melewatkan salat asar berjamaah. Lalu dia salat di rumahnya. Seusai salat dia menangis. Setelah itu kemudian datanglah sahabat-sahabatnya untuk memeriksa, datang ke rumah. Apa yang terjadi dengan Hatim? Kenapa dia tidak ikut salat berjamaah? Kemudian ketika mereka ini datang, Hatim melihat teman-teman ini jumlahnya cuma sedikit saja yang datang. Kemudian bertambah nangis, bertambah sedih dia. Sehingga teman-temannya berkata, "Wahai Hatim rahimakumullah, apa yang membuatmu menangis?" Kemudian Hatim berkata, "Andaikan aku kehilangan salah satu anakku, maka pastilah penduduk kota ini akan berbondong-bondong untuk bertakziah menjengukku di rumah ini. Tapi tatkala aku melewatkan sholat berjamaah, tidak ada seorang pun yang merasa sedih, kecuali cuma sedikit saja." Sungguh, kata Hatim, kematian anak-anakku itu lebih ringan bagiku daripada aku melewatkan sholat berjamaah. Sungguh benar engkau Hatim. Ketika kita meninggalkan ibadah, tidak ada yang peduli dengan kita. Ketika kita tidak melakukan kebaikan, tidak ada yang peduli dengan kita. Ketika kita tidak beribadah, siapa yang menggantikan kita ibadah? Tidak ada orang lain yang akan menggantikan kita beribadah. Kalau kita kehilangan jabatan, ada yang menggantikan kita. Kita kehilangan pekerjaan, ada yang menggantikan kita. Tapi kita tidak beribadah kepada Allah, siapa yang akan menggantikan kita? Bahkan saat kita di pengadilan akhirat, siapa yang mau membela kita? Hadirin rahimakumullah, maka perbanyaklah beribadah. Tinggalkanlah keserakahan. Investasikanlah harta kita untuk negeri akhirat kita, dengan kita berzakat, dengan kita bersedekah, dengan berwakaf, dan hiduplah di dunia ini sebatas kecukupan kita untuk hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.